Hai Andika, guys di sini di video kali ini saya dikirimi beberapa produk dari PT Axindo Infotama yang jujur aja dari nama brandnya saya jarang dengar. Namanya adalah Soundpeats. Mungkin beberapa dari kalian pernah ada yang dengar, bisa tulis di kolom komentar. Dan menurut PT Axindo Infotama, brand Soundpeats ini adalah brand yang paling laris di luar negeri, terutama di e-commerce Amazon. Nah sekarang pertanyaannya, apakah barang yang paling laris di luar negeri ketika dimasukkan ke Indonesia akan laris juga? Di video kali ini akan kita bahas. Dan di sini sudah ada 4 produk dari Soundpeats. Nah, yang 3 ini TWS, yang satu ini beda sendiri. Ini adalah smartwatch Watch One. Dan nama brandnya tadi Soundpeats. Ada kata sound dari Soundpeats. Seharusnya fokusnya di audio. Kenapa kok ada smartwatchnya juga? Kalau saya lihat di websitenya, smartwatch ini masuknya ke kategori sport. Nah, di sport tersebut ada smartwatch dan juga ada TWS yang sport. Jadi kalau misalkan kalian punya smartwatch dan juga TWS dari Soundpeats, kalian bisa mengkombinasikannya dengan mudah. Jadi nggak perlu pindah lagu dengan til-til di telinga seperti ini, tinggal ganti aja melalui smartwatchnya. Dan dengan harga di bawah 500.000, smartwatch yang satu ini sudah memiliki sertifikasi IPX68 yang tahan debu dan juga bisa kalian ajak berenang di kedalaman lebih dari 1 meter dengan waktu sekitar 30 menit. Harganya di bawah 500.000. Jadi menurut saya cukup menarik. Selain IP68, fitur lain yang biasanya ada di smartwatch premium yang harganya 1 jutaan juga ada di Soundpeats Watch One ini. Seperti measuring BPM atau heart rate, kemudian ada tracking sleep, mode sport, cuaca, bahkan juga ada fitur Find Phone. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 260 mAh yang diklaim Soundpeats mampu bertahan selama 15 hari dengan kondisi heart rate-nya all day on. Jadi measuring terus. Wah, cukup lama juga ya untuk sebuah smartwatch di bawah 500.000. Kemudian untuk charging time-nya sekitar 2,5 sampai 3 jam dari 0 ke 100%. Jadi ngecas 3 jam untuk 15 hari. Kalau dari segi desain, buat saya yang suka banget jam yang bentuknya kotak, ya cocok banget. Entah kenapa saya ngerasa lebih pantas aja kalau pakai jam yang bentuknya kotak, bukan bulat. Kemudian desainnya juga simple banget, strapnya warna hitam yang bisa diganti dengan strap universal. Framenya juga kalau dibilang tipis, nggak tipis-tipis banget. Warnanya juga hitam polos, nggak kelihatan sama sekali kalau ini adalah smartwatch. Emang sepertinya segmen dari smartwatch ini adalah pengguna yang benar-benar pakai smartwatch untuk olahraga, bukan untuk pansos atau foto di cafe yang captionnya ngopi dulu kuy, tapi ternyata yang dipamerin, yang dibesarin di zoom itu adalah smartwatchnya yang terlihat mahal. Kemudian untuk sistem notifikasinya juga lumayan cepat. Kalau ada WA di HP saya, dia langsung vibrate, langsung masuk, nggak ada delay karena dia juga udah pakai Bluetooth versi 5. Dan melalui smartwatch ini kita juga bisa ngatur musik di handphone yang handphonenya sudah kita koneksikan dengan TWS dari Soundpeats ini. Gila ya, bridging saya masuk banget. Jadi sekarang langsung kita bahas untuk TWS yang bisa dikombinasikan dengan smartwatch ini. Jadi di sini sudah ada 3 TWS yang harganya di bawah 600.000 semua. Yang paling murah namanya adalah True Free Plus yang boxnya paling besar ini dengan harga 369.000. Kemudian yang ada di middle atau di tengah-tengah ada namanya True Air 2 dengan harganya 459.000. Dan yang paling mahal namanya True Engine 3 SE dengan harga 569.000. Dan menurut saya sebenarnya TWS itu adalah hal yang sangat subjektif untuk direview. Pertama karena selera musik orang itu beda-beda, frekuensi telinga orang beda-beda, kotoran yang ada di telinga manusia itu juga beda-beda. Jadi nanti saya akan berikan 3 TWS ini kepada tim DKID dengan memutar lagu yang sama, device yang untuk memutar juga sama. Dan siapa yang bisa menjawab paling benar urutannya ya dari TWS yang paling mahal dan yang paling murah akan mendapatkan TWS yang paling mahal dengan harga 569.000. Dan khusus untuk Tomo karena Tomo ada di situ dan dia tahu harganya. Jadi nanti kita akan tutupi matanya ya biar dia bisa menebak hanya dengan telinga aja. Dari desain aku senang ini. Di kedua. Ini. Kita itu. Soundpeats. Oh, Soundpeats. Bagus yang ini, guys. Nah, ini. Aduh. Nah, ini. Terus yang kedua ini, soalnya ada indikator dan ini terakhir. Desain aku suka sing ini. Soalnya aku suka sing ini soalnya bunyinya cepok ngono Mas. Kayak kalau aku ini pertama, terus ini kedua, sing ini terakhir.
power on. Oke, jadi karena Tomo kemarin udah tahu ya, udah lihat mereknya, jadi khusus Tomo matanya harus ditutup ya Tom. Noob. Noob iki noob. Yang kedua ini. Menurut biduan ini kurang. Terakhir. Mantap. Mantap ya. Paling mahal yang ini. Kedua ini paling murah. Salahkah aku? Oke. TWS selanjutnya yang ini ya seperti AirPod. Cukup. Lanjut yang desain paling menarik guys. Oke, untuk suara paling enak menurutku yang ini. Ini. Ini paling mahal sih. Iki. Terus iki sama urutannya kayak tadi yang desain. Suaranya di yang ini ya, yang paling terakhir ini saya pilih tadi. Ini lebih dominan ke bass dia. Untuk treble-nya kurang. Jadi biasanya di TWS yang murah itu. Terus yang kedua ini udah enak, cuman untuk bassnya itu kurang dikit dan yang treble-nya itu kurang, tapi ada. Dan yang ketiga ini untuk bassnya enak dan treble-nya kerasa dan noise cancellingnya juga itu enak banget. Jadi nggak kedenger suara-suara mengganggu. Oke, ini gimana? Oke, sarannya ternyata lebih keras yang ini mas. Boleh ganti gak? Tapi aku yakin sing ini termurah sih. Soalnya kempring itu bahasa Indonesianya apa sih? Tipis. Kalau ini keras cuma nggak jelas begitu, nggak begitu jelas. Tapi packagingnya juga tipis. Terus habis itu kayak nggak meyakinkan kalau ini mahal gitu loh. Kalau sing ini atasnya juga tipis, jadi kayak pertengahan. Kalau sing ini bagus semua packagingnya, jadi mesti isinya bagus. Suaranya walaupun sedikit pelan dari yang lain, tapi bagus, jernih. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Oke, Tom. Siap? Siap. Kisi. Iki. Mau denger apa sih ngono rek? Ah. Mantap. Wes, enggak usah. Kalau sakit, sih. Satu, dua. Sing kanan sing ndi to? Sing kanan sih, tak dulu. Bener iki wae, Tom. Iki sing kanan ku lepas. Go. Udah. Kayak diakali dah aku. Udah Mas. Ini, wes kan anu. Katan lagi. Sing paling mahal sing kedua. Yang kedua, Paling nomor loro sing ketiga. Paling murah pertama. Karakter suaranya sing kedua lebih ke yang menyukai treble, cetak-cetak gitu. Kalau yang paling mahal natural. Dan yang bisa menjawab paling benar adalah Tito. Dan Tomo tadi saya prank, jadi saya kasih TWS yang nomor 1 ini, nomor 2 tetap ini. Dan untuk Siva, saya harap sih dia tadi pilih yang kotak kecil ini sih ya, karena kalau kalian lihat di sini ada gambar cewek, kayaknya sepertinya memang khusus untuk cewek karena dimensi case-nya atau desain case-nya ini kecewek-cewekan banget gitu, mirip seperti kotak make up. Kemudian selain desain case, desain earbud dan karakter suara yang berbeda, tentunya ada perbedaan fitur juga. Untuk yang paling murah, audio Bluetooth codec yang tersedia hanya SBC atau default codecnya iPhone, sedangkan di versi True Air 2 dengan harga 459.000 udah ada SBC dan juga Bluetooth chip Qualcomm KCC3040 aptX yang merupakan Bluetooth chip paling tinggi di antara ketiganya ini. Dan untuk konektivitasnya dia juga udah pakai Bluetooth versi 5.2, sementara yang paling mahal pakai HCC3020 Bluetooth versi 5. Nah, untuk yang paling baru ini 5.2 udah saya tes pakai main real drum dan menurut saya sih masih tetap delay ya, sekitar 100 sampai 150 milisecond. Jadi kalau misalkan digunakan untuk bermain game, TWS ini menurut saya masih kurang cocok. Kemudian kalau dari sektor baterai, yang paling murah True Free Plus malah memiliki baterai yang besar. Case-nya tapi ya 800 mAh. Sedangkan untuk True Air 2 yang posisinya ada di urutan kedua 300 mAh. Dan yang paling mahal kapasitas baterai case-nya 500 mAh. Kok bisa yang paling murah yang paling besar?
tunggu dulu ya, karena untuk pemakaiannya kalau misalkan yang paling murah ini playing time-nya hanya sekitar 4 jam. Untuk yang posisi kedua, True Air 2 memiliki playing time 25 jam. Gila ya. Dan yang paling mahal memiliki playing time 30 jam. Jadi bukan hanya dari kapasitas baterai case-nya aja. Yang lebih penting menurut saya sih playing time-nya ya, daripada case-nya besar tapi harus ngecas secara terus menerus. Kemudian lanjut ke fitur yang menurut saya sangat menarik di harga TWS kisaran 500 ribuan. Bahkan dua ini harganya di bawah 500 ribu. Jadi yang 300 ribu, 400 ribu ini sudah memiliki sertifikasi IPX4. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk olahraga, kemudian keringat kalian gak sengaja jatuh ke TWS-nya, masih aman. Dan yang paling mahal 569 ribu sudah memiliki sertifikasi IPX5. Jadi kalau misalkan kalian jogging kemudian tiba-tiba mendung dan hujan deras, gak usah khawatir dia rusak. Dan memang yang paling mahal pasti memiliki fitur yang paling oke. Sekarang terakhir, karena saya belum milih dan yang cocok dengan frekuensi telinga saya adalah yang paling mahal ya. Sebenarnya bukan karena dia paling mahal, tapi drivernya ini ciri khasnya saya suka karena dia suaranya balance. Jadi suara low, suara mid, suara high itu imbang gitu. Kalau saya gunakan untuk mendengarkan lagu yang jedak-jeduk, suara bassnya nggak terlalu dominan. Kalau misalkan saya gunakan untuk mendengarkan lagu yang akustik, suara vokalnya itu nggak ikutan jadi mendem atau ngebas gitu. Jadi super balance banget. Kemudian dari segi desain, beat quality, kalau saya pribadi juga suka yang paling mahal ini. Tapi kalau misalkan kalian suka banget dengan genre lagu yang jedak-jeduk bass ya, yang TikTok remix seperti itu, kalian bisa pilih yang paling murah karena bassnya ini ciri khasnya bass boosted banget. Jadi kayak berlayer gitu. Ketika ada bass jadi kayak mantul bassnya. Sementara untuk yang True Air 2 ini ciri khasnya dia suara high-nya dominan banget. Jadi kalau misalkan kalian suka mendengarkan lagu yang akustik, kemudian lagu yang vokal banget, bisa pilih TWS True Air 2 ini. Kemudian kalau untuk kekurangannya dari ketiga TWS ini, saya sebenarnya nggak ada komplain. Cuman mungkin untuk yang True Free Plus ini, untuk gesturnya dia pakai tombol yang tactile. Jadi ada suaranya. Bener-bener tombol gitu, bukan gestur. Jadi kalau misalkan kita mau stop lagu ya, jadi benar-benar harus ditekan. Jadi ada suara tek juga di telinga dan drivernya itu ikutan masuk ke dalam gitu. Jadi kalau misalkan gestur kan cuma disentuh, jadi drivernya nggak begitu kerasa di telinga. Tapi kalau untuk selain itu saya nggak ada komplain sih ya. Dan balik ke pertanyaan yang tadi, apakah dia akan laris kalau dimasukkan ke Indonesia? Menurut saya kalau dilihat dari harganya aja bakalan iya sih ya, karena harganya affordable banget. Untuk yang paling mahal dia udah IPX5, kemudian aptX, ini juga Bluetooth 5.2, IPX4, aptX juga dengan harga di bawah 500 ribu. Jadi poin utamanya kenapa dia paling laris di luar negeri menurut saya karena dia murah tapi memiliki fitur yang bisa dibilang ada di TWS yang harganya 800 ribu sampai 1 jutaan. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.